Dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah mewah di Kota Medan ditangkap petugas unit Jatanras Satreskrim Polrestabes. Pelaku terpaksa ditembak karena berupaya kabur dari sergapan petugas. Inilah rekaman video amatir yang diambil salah satu warga ketika kedua pelaku melakukan pencurian di salah satu rumah di Jalan Metal, Kota Medan. Aksi keduanya terbilang nekat karena dilakukan di siang hari, memanfaatkan penghuni rumah yang jarang menempati rumahnya. Untuk masuk ke dalam rumah, kedua pelaku memanjat tembok setinggi lebih dari 2 meter dan kemudian masuk melalui atap rumah korban untuk mengambil sejumlah barang berharga. Dalam kasus ini, korban menderita kerugian lebih dari 50 juta rupiah setelah lebih dari 10 barang berharga korban dibawa kabur kedua pelaku. Dari rekaman video amatir milik warga ini, polisi kemudian berhasil menangkap kedua pelaku di sekitar tempat tinggalnya, sesaat setelah menjual barang-barang hasil curian. Namun ketika hendak ditangkap, keduanya sempat berupaya melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Martuasa Tobing menyebut, dua pelaku yang ditangkap tercatat juga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan lainnya, seperti kasus penjamretan dan pembegalan. Pelaku sudah melakukan lebih dari 1 kali, kemudian pada saat pengembangan tersangka hendak melakukan perlawanan pada petugas sehingga dilakukan upaya tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dan teman saya jadi kami akan mempresentasikan mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap harta benda. Untuk materi yang awal akan disampaikan oleh teman saya. Kejahatan terhadap harta kekayaan dalam KUHP terdapat pada buku 2 tentang kejahatan, bab 22 tentang pencurian, bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman, bab 24 tentang penggelapan, dan bab 25 tentang perbuatan curang, bab 26 tentang merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak, dan bab 27 tentang menghancurkan atau merusak barang, dan bab 30 tentang penadaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut mempunyai atau menjadi parameter seorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Next. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah pencurian atau mengambil barang orang lain untuk memilikinya, pemerasan atau memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Pengancaman adalah memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Sedangkan penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Penggelapan barang adalah memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Merugikan orang yang berpiutang. Sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang. Penghancuran
atau perusakan barang, melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Penadaan adalah menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Delik pencurian dalam bentuk pokok. Delik pencurian dalam bentuk pokok dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain yang dimaksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya dari barang siapa yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu Freiheitsstraf, yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, dan pidana denda merupakan suatu Vermögensstraf, yakni pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. Dan Freiheitsstraf dan Vermögensstraf hanya bisa ditimpakan kepada manusia karena dapat dikurangi harta kekayaan sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja. Maka ada yang mengartikan barang siapa atau HIJ ini manusia atau suatu badan hukum. 2. Mengambil atau Vergemen, artinya membawa suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat dapat diangkat dan dipindahkan. Adapun istilah mencuri tanah, itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak. Yang ketiga, suatu benda atau enaik. Artinya, ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain, tetapi juga sebagian dimiliki si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu harta warisan yang belum dibagi, dan si pencuri merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Yang keempat, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Artinya, barang tersebut bukan milik pelaku, tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk pencurian. Sedangkan di unsur subjektif menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Okmerk atau maksud dalam pasal 362 ialah Nastedul, ataupun dalam doktrin disebut Bikomen Okmerk, atau maksud lebih lanjut menguasai barang. Berarti untuk memiliki barang diri sendiri dan dijadikan sebagai barang miliknya. Menurut Wirjono, ada suatu kontradiksi antara memiliki barang dan melawan hukum. Memiliki barang itu berarti menjadikan dirinya pemilik. Sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang yang tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau melanggar hukum tidak memungkinkan orang lain menjadi pemilik barang tersebut.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, materi berikutnya adalah tentang tindak pidana pencurian dengan unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP. Di sini, pencurian dalam tindak pidana dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. A. Pencurian ternak. B. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. C. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. D. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. E. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil. Dan F. Jika pencurian yang tercantum dalam butir C disertai dengan salah satu dalam butir D dan E, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan delik pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUH pidana, yakni berbunyi perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363, butir kelima, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 atau sekarang Rp250.000, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250.000 tentang nilai benda yang dicuri itu semua ditetapkan tidak lebih dari Rp250.000. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960. Tindak pencurian yang dimaksud pencurian ringan yakni berupa tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, tindak pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan tindak pidana pencurian yang untuk menguasai jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Dan delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUH pidana. Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman, bukan 2 kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu semenelup dari pemakaian kekerasan terhadap orang. Dan delik pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUH pidana. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan atas pengaduan si korban pencurian. Kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan apabila suami istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 pasal 367 KUH pidana sama sekali tidak boleh dilakukan penuntunan. Akan tetapi, ayat 3 pasal tersebut menyebutkan jika menurut adat istiadat garis ibu, kekuasaan Bapak dilakukan oleh orang lain daripada Bapak, maka aturan ayat 2 berlaku juga bagi. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Jika terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.